Sing dimaksud berdagang atau berniaga atau bisnis itu kan kembali ke tujuannya. Itu tujuannya berarti oke, keduniaan. Apa kalau saya minta ayat yang lain? Maukah engkau aku kasih tahu, kata Allah? Hal adulukum ala ya. Ayo. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Jadi kalau dipakai untuk definisi, berarti definisi suksesnya dagang adalah kalau Allah tidak mengazab. Iya. Okay. Azab itu bisa berarti bangkrut, bisa berarti keluargamu rusak, bisa berarti macam-macam. Okay. Bisa dunia, bisa akhirat. Tapi pokoknya ternyata definisi mengenai perniagaan menurut Allah adalah Allah tidak marah kan gitu kan. Iya. Jadi makanya Rasulullah itu punya kalimat kepada Allah itu illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jadi ketika perang Badar akan berlangsung dengan rasio perhitungan ilmu militer bahwa pasukan Islam itu hanya 212 ya melawan pasukan kafir gabungan koalisi sekitar 1.300. Rasulullah tahu bahwa secara keduniaan mesti kalah gitu bocah-bocah itu. Itu pun apalagi pasukan Islam waktu itu kan sak ketemune wong lanang yang diajak ke situ ke lembah Badar itu. Kemudian Rasulullah secara ilmu keduniaan tahu bahwa dia pasti kalah. Perang Badar itu pasti kalah. Makanya Rasulullah kemudian matur kepada Allah, ya Allah ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak menimpakan kemarahan kepadaku, maka aku tidak peduli kalah apa menang, aku tidak peduli mati apa hidup, tidak peduli akan terluka atau tidak. La ubali itu artinya rapadean, fala ubali, aku rapadean Gusti Allah. Angger jenengan mboten duka teng kula, pun kula kalah purun, menang purun, napa mawon purun. Jadi yang tertinggi, kasus yang tertinggi adalah kalau Allah marah. Jadi kecelakaan bangkrut yang tertinggi adalah kalau Allah marah sama kita, kan itu kan definisinya ya. Dari ayat hal adulukum tadi ya. Jadi ternyata sukses dagang itu kalau di dalam persaudaraan Muhammadiyah itu apa? Bisa ada beberapa dari 9 naga Indonesia itu orang Muhammadiyah misalnya, atau yang mana? Atau sukses kapitalisme atau sukses apa? Jadi kalau menurut saya persaudaraan Muhammadiyah itu harus komprehensif dan harus difahami multispektrumnya dengan nilai-nilainya Muhammadiyah, sehingga majelis tarbih, majelis itu mungkin cocoknya, mungkin ada yang lebih tepat bukan majelis tapi apa ya, mandur. Kalau spektrum itu perspektif itu ya, bahasa Arabnya mandur. Kalau majelis itu kan tempat duduk bersama majelis. Tidak apa-apa juga sih, simbolik juga tidak apa-apa gitu. Tapi maksud saya punya pemahaman bahwa Majelis Ekonomi Muhammadiyah tidak berdiri sendiri dan selalu terkait secara interrelatif dan komprehensif dengan semua bidang-bidang yang lain di dalam multispektrum Islam. Itu maksud saya. Jadi orang yang buat gaya dewe, termasuk orang yang buat gaya dewe gitu loh. Jadi saya kira yang saya tawarkan kepada Anda semua adalah pemahaman kembali. Sebab itu nanti berkahnya juga berbeda. Berkahnya juga berbeda. Karena sampai hari ini umat Islam masih kalah. Di seluruh dunia dan apalagi di Indonesia. Kalau PDIP kalah. PDIP ranggo ayat Muhammadiyah kalah. Kan gitu. Karena kita juga orang Muhammadiyah, Muhammadiyah juga tidak mencoba mengenali bahwa orang Islam Indonesia itu gimana sih sebenarnya. Yang mereka antarkan dari Islam ke umatnya itu apa juga nggak diamati gitu loh. Sehingga kok tadian ini kayak gini, kan kudune Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Maka presidennya kudune mesti Muslim, sudah pasti ya itu ya. Terus di antara umat Islam ini mayoritasnya NU, yang nomor 2 Muhammadiyah jumlahnya gitu ya. Berarti cocoknya ini ya presidennya NU, wakilnya Muhammadiyah. Logikanya kan menunggu, tapi kenapa tidak terjadi sama sekali? Karena kita tidak punya kesungguhan di dalam mentransformasi dari beras sampai nasi tadi itu. Kita itu tidak terlalu sungguh-sungguh gitu loh. Kita punya Pak Amin Rais saja juga tidak pernah sampai ke tingkat spektrum besar yang tadi saya sebut itu loh. Jadi
Di situ-situ terus kita. Jadi kita kalah terus dan kita tidak tahu kenapa kita kalah. Kita tidak berkuasa dan kita tidak bisa menyimpulkan kenapa kita tidak berkuasa. Kita tidak berhasil kaya seperti para konglomerat. Dan kita juga tidak bisa menganalisis kenapa kok kita tidak bisa seperti dia. Bang Antoni Salim aja bisa, Franky Welirang aja bisa kok. Mutaria aja, kok kita tidak bisa. Wong kita yang interaktif dengan umat Islam sendiri segini banyak kok malah kita nggak bisa. Itu mungkin karena ada yang salah di dalam cara berpikir kita, Bapak sekalian. Tentang Islam, tentang ekonomi, tentang perniagaan dan seterusnya. Itu kita benahi, kita cari benar. Karena saya ingin Muhammadiyah nanti mendapat giliran di Indonesia. Karena habis ini ada putaran baru di mana Muhammadiyah itu seharusnya sudah siap-siap untuk berperan secara nasional. Entah melalui tokohnya, melalui figurnya, melalui apapun itu nilai-nilai tertentu gitu. Tapi akan ada perputaran yang agak serius ke depan ini gitu ya. Masuk PDIP terus kan, bagi kan ya ono anyar gitu loh. Iya. Iya. Jangan sampai keislaman itu malah dimuat oleh PDIP dengan kesadaran baru sehingga terus dia mendapat jatah kan. Kalau jatahnya sekarang itu jatahnya Islam habis 2024 ini. Kalau lihat putaran sejarahnya ya, hulu hilir apa? Cokro Manggilingan 20-30 tahun terakhir ini gitu ya. Oke, jadi saya kira saya akan segera akhiri Mas Helmi. Intinya adalah kalau bisa kita apa PDM apa Majelis Ekonomi Muhammadiyah itu punya forum kecil untuk merumuskan kembali apa salahnya kita ini. Apa kita ini sebatas UMKM, apa kita ini sebatas Kadin, namanya kamar dagang toh. Itu kan menggambarkan bahwa mindsetnya itu di kamar-kamar tadi itu kan bukan kamar tapi spektrum. Hidup bukan rumah besar dengan kamar-kamar, hidup adalah ruangan besar dengan pintu-pintu yang bermacam-macam. Kalau saya seperti itu. Jadi kita ini bikin universitas menurut saya salah. Menurut saya. Kan apakah di UAD ada sarjana UAD, Bu? Ada enggak? Gini ini ada apa enggak? Yang ada sarjana ekonomi di UAD. UAD-nya itu universitas apa paguyuban fakultas-fakultas? Aku takon. Terang wae, terus terang aja. UAD atau UGM atau UMY itu universitas ataukah kumpulan fakultas-fakultas? Kumpulan toh, karena fakta akademisnya tidak ada sarjana universitas toh, yang ada sarjana. Artinya universitas itu sebagai satu spektrum tidak dipahami sebagai nilai. Sehingga kurikulumnya langsung fakultatif toh. Tidak ada nggak kurikulum universitas yang ada kurikulum fakultas toh? Nah iya. Gambaran sederhananya mungkin seharusnya setahun pertama itu kurikulum universitas untuk mendasari dan membekali semua mahasiswa fakultas apapun. Tahun kedua baru kurikulum fakultatif, kira-kira seperti itu. Apa? Ya itu bareng sama kuliah lainnya. Ya, jangan bareng. Nanti disangka jajar, itu disangka tonggone itu tonggone ku luwih gede. Muhammadiyah iki luwih gede timbangane universitas, luwih gede timbangane fakultas. Muhammadiyah itu mengantarkan kepada Anda nilai-nilai Islam, kepada umat manusia yang ada di Muhammadiyah, sehingga kamu mau jadi pedagang, mau jadi dosen, mau jadi tukang ojek, mau jadi pejabat apapun, kamu sudah punya bekal ke Muhammadiyan di tahun pertama UMY dan UAD. Pokoknya 100% ke Muhammadiyan selama 1 tahun. Tahun kedua baru mulai kurikulum fakultas. Dan kudu ditolak tenan setahun pertama itu kudu ditolak tenan. Dan kalau saya itu banyak sekali. Misalnya apakah ada di Majelis Ekonomi Muhammadiyah tim yang mempelajari At-Thaqafah Al-Madaniyah? Saya tanya. Piagam Madinah. Lalu bagaimana? Terus kamu jadi anak buahnya Nabi Muhammad, niru apanya? Niru apanya kamu itu? Kamu itu anak buahnya Nabi Muhammad. Kita itu penerus nubuahnya Rasulullah.
Dan untuk urusan ekonomi belajar kepada Al-Thaqafah Al-Madaniyah 47 pasal. Dan asal-usulnya bagaimana terjadinya. Yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi kenegaraan termasuk ekonomi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia. Sebelum itu tidak pernah ada. Yang namanya Magna Carta, yang namanya Declaration of Independence, UUD 45 itu semua di era-era modern. Tapi di abad 7 itu sudah ada konstitusi tertulis. Itu keistimewaan pertama. Itu konstitusi tertulis pertama loh Bu ya. Nomor 2, yang bikin bukan wong pinter. Yang bikin rakyat langsung. Orang DPR-an. Bukan orang yang suka memperlihatkan rai-rai ini perapatan dalan randuisin. Saru. Jadi orang Jawa saru, saiki wis ora saru. Mergo kabeh wis padha-padha purno kabeh gitu kan. Itu gimana kita punya majelis ekonomi tidak belajar kepada ekonomi Madinah? Apa bedanya pasar Yahudi sama pasar yang dibikin Rasulullah? Masa enggak belajar? Perjanjian 47 pasal itu apa saja? Sekarang kan menurut Pak Busro kemarin banyak sekali upaya Anda misalnya sebagai jaringan saudagar Muhammadiyah, nanti Anda akan terbentur oleh regulasi pusat. Anda akan dibuntu oleh aturan-aturan konstitusi dan aturan-aturan hukum dari pemerintah maupun DPR. Karena Anda tidak ikut bikin aturannya. Kan gitu. Terus makanya terus bikin partai. NU bikin PKB, Muhammadiyah bikin PAN. Ternyata begitu sampai di tempat bikin aturan mereka terus berlaku Muhammadiyah enggak? Berlaku NU enggak? Lah iya. Lah terus piye ngono kuwi berarti sing salah pendidikan itu. Iya kuwi. Apalagi secara resmi tidak ada pembelajaran tentang Al-Thaqafah Al-Madaniyah itu. Tidak. Jadi misalnya gini Pak Munhi ya, yang saya ya. Kalau Aceh itu serambi Mekah. Mekah itu kan urusannya kan, Makiyah itu kan urusannya kan akidah, tauhid, akhlak. Tapi begitu urusan muamalah, perdagangan, pertanian, kebudayaan, itu kan Madinah. Jadi acuan kita itu Madinah. Kenapa Jogja yang menjadi pusat Muhammadiyah tidak menjadi serambi Madinah? Saya sudah tawarkan ke sultan ke semua di Indonesia, tidak ada yang mau. Karena mereka tidak paham apa maksudnya serambi Madinah. Ngerti ini serabi wae. Kan mestinya Indonesia ini serambi Madinah dong, seluruh Indonesia. Disinilah aspirasi Rasulullah di dalam soal pasar, di dalam soal pertanian, soal tijarah, ziro'ah, dan sina'ah tadi itu diterapkan. Dan Rasulullah kan luar biasa contoh-contohnya di situ. Tidak perlu jadi, kita mayoritas kok tidak bisa bikin piagam Madinah. Rasulullah itu ketika bikin piagam Madinah lahir itu umat Islam hanya 15%. Minoritas. Dan Rasulullah tidak ikut-ikut loh. Tidak ikut-ikut bikin loh. Tidak mempengaruhi, saya kan nota-nota kayak. Rasul itu tidak ikut-ikut, diserahkan kepada rakyat. Jadi demokrasi total yang sangat ideal itu justru di Madinah, tidak di sini. Sekarang kan amandemen-amandemen itu kan didorong oleh kepentingan-kepentingan ekonomi kelompok itu kan gitu kan. Ya, sampai sekarang pemilikan tanah aja tidak terbatas itu, tidak dibatasi gitu loh. Entek kok saiki. Gitu kan. Jadi kita itu memang mengalami apa ya, bukan hanya degradasi, mengalami mismanagement atau bahkan dismanagement sejarah. Bukan hanya mismanagement, dismanagement atau malmanagement. Sedemikian rupa. Maka saya bergeraknya kan yang individual Mas, saya dengan sedikit lagi ya 3 menit lagi ya. Dengan jamaah-jamaah untuk supaya paling ora iki kowe iki nandur akhlake Kanjeng Nabi ning jero atimu karo uripmu ning keluargamu, paling ora gitu tok. Nah sekarang gimana? Rasulullah itu kan sudah jelas siddiq, amanah, tabligh, fatona itu rumusan para ulama ya, Pak Elmi. Itu rumusan para ulama ya. Allah sendiri kan punya definisi mengenai Muhammad. Muhammad itu siapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum wabil mu'minina raufur rahim. Itu rumusnya, definisinya Rasulullah menurut Allah, menurut sing gawe. Terus kita
membreakdownnya menjadi poin-poin yang sifatnya keduniaan, sidik, amanah, tabligh, fatwa. Nah itu pun tidak dikomprehensikan Bapak-bapak sekalian. Selama ini sidik itu artinya apa? Jujur atau apa? Aku takkan jujur itu output apa input? Lah inputnya apa? Kalau jujur itu output, inputnya apa? Mestinya sifatnya ya input dong. Kalau saya sidik itu artinya tenanan, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Anda mau bisnis, mau tijaro kan harus nomor satu sungguh-sungguh toh. Nek dodol sego tenan, nek dodol barang-barang tenan, nek dodol sambel-sambel tenan gitu loh. Sidik, jadi sidik itu sodako. Misalnya sodaqallahul azim, maha benar, maha sungguh-sungguh Allah yang maha besar itu. Sodaqallahul azim. Jadi kata sidik berasal dari sod, dal, dan kof. Terus nanti Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abu Bakar yang terkenal sangat sungguh-sungguh hidupnya. Terus menjadi kata sodakoh. Apa sebabnya sodakoh itu gini Pak, logika saya ya. Kalau ada orang miskin kamu tidak tolong, kalau ada orang lapar kamu tidak kasih makan, ada orang sedih nggak kamu hibur, berarti kamu tidak sungguh-sungguh hidupmu. Kalau manusia sungguh-sungguh hidupnya, dia tidak akan tahan melihat orang lapar, dia masih kasih makan. Nah, jadi sodakoh adalah ekspresi atau output dari kesungguh-sungguhan hidup seseorang. Makanya sekarang orang tidak paham bedanya sodakoh sama infak sama zakat, tidak bisa beda. Jadi misalnya gini, ada dompet du'afa misalnya ya. Coba tanya sama pegawai dompet du'afa, kalau ada pengemis bisa ngasih duit enggak? Bisa ngasih enggak? Tanya, Anda selidiki sana. Enggak bisa, kenapa? Karena dia punya program sendiri, gaya sekolahan, gaya apa, gaya itu kan? Bukan relasinya. Loh, piye karepe relasi ki? Piye karepe ki? Jadi definisi sedekahnya apa? Jadi sedekah itu berangkatnya tidak dari, kalau zakat itu Anda sudah punya penghasilan, Anda ambil sebagian untuk diperbantukan ke orang lain. Itu zakat. Kalau sedekah, infak itu tidak dari kamu punya. Pokoknya berangkatnya dari ada orang butuh, ada orang lapar, ada orang sedih, ada orang kapiran. Tidak masalah kamu punya apa tidak, tapi kamu memperhatikan dan kamu mengusahakan. Kan tidak harus ngasih langsung, bisa minta temennya, bisa mengusahakan gimana kan gitu. Jadi itu bedanya sedekah sama bedanya sidik sama zaki. Zaki itu zakat. Kalau zakat itu sudah punya dulu Mas. Gampang zakat itu Mas. Kene wis duwe penghasilan 1 juta dicupuk 20.000 gitu kan gampang. Tapi kalau sedekah tidak. Asal usulnya dari orang butuh dulu. Itulah. Baru kita tidak peduli, kita alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi kalau infak itu tidak peduli syarra apa dharra. Kalau zakat enggak, zakat sing sugih sing duwe penghasilan. Nek dharra dia enggak pakai wajib zakat toh. Dipahami dong Quran itu. Allah mengatakan walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh dan seterusnya. Jadi kalau zakat itu berasal dari asal usulnya dari kita sudah punya penghasilan terus dicengklong. Kalau sedekah, infak itu berangkatnya tidak dari kita punya, berangkat dari orang butuh. Nah sekarang kembali ke dompet du'afa tadi, dompet du'afa itu zakat apa infak? Oh dari uang zakat. Dadi ana wong ngemis mung butuh 5.000 wae ra iso ngekek itu. Terus nggo ngopo kuwi dadi wong Islam ngono kuwi. Mbok kowe dadi kafir wae ning seneng ngekeki wong ngemis gitu lho. Mbok dadi PKI wae ra masalah gitu lho. Rasa salat angger kowe sayang karo menungso. Misil mbangane kowe duwe dompet du'afa gedunge gedene semono ya toh. Gajine gedene semono tak colak kabeh, pakaiannya mewah, jas-jas sampai ke Tokyo, sampai ke Hongkong, sampai kemana-mana. Ana wong ngemis butuh 10.000 ra iso ngekeki. Karena bukan relasinya. Piye kuwi? Sing relasine sing endi? Kuwi aku dadi Gusti Allah tak jantur langsung kuwi Mas. Selamat dudu aku Gusti Allah. Ku tak langsung tak cawuk. Israel kae cawuk kae. Saya gitu.
Untung Allahnya itu Rahman Rahim, bukan saya gitu. Jadi sidik itu hulunya, hasilnya, outputnya antara lain jujur, tenanan, maka produknya adalah amanah. Jadi 4 itu enggak sendiri-sendiri, 4 itu eskalatif, produktif. Karena sidik maka amanah. Karena dia sudah sidik dan amanah, dia maka punya landasan dan relevansi untuk tablik. Kan gitu kan? Nek kowe moro-moro tablik tok, lah kowe ora amanah kok tablik, kowe ora sidik kok tablik piye? Tablik itu hanya produktif, hanya manfaat kalau kamu sidik dan amanah. Dan kalau kamu sudah memenuhi sidik, amanah, tablik, itu satunya cara supaya kamu dapat fatona. Fatona itu hidayah khusus, fatona itu kecerdasan khusus. Iki bangsa Indonesia Islamnya orang untuk fatona, sekarang Indonesia kurang sidik, kurang amanah dan ora iso tablik. Arep entuk fatona piye? Kecuali fatona anak Haji Mabrur iku. Gitu ya. Kita kan enggak punya kecerdasan toh, Mas. Kita niru-niru aja toh. Gitu. Ono bang opo syariat melu bang syariat. Ngono toh. Kene meng taklit-taklit wae, melu-melu wae. Cara berpikirnya ikut barat. Orang Islamnya setelah perang salib juga ikut cara berpikir barat. Terus nanti ada baptis dalam Islam, namanya beat. Gitu. Kita tuh niru-niru semua, niru-niru dan nesuan. Ngene iki nesu, ngono iki nesu. Mutungan, nesuan, ngamukan kan gitu kan. Dan orang ngerti juntrungannya langsung ngamuk gitu kan. Wah, wis jan. Jadi menurut saya Muhammadiyah itu kan, aku ngerti ini Muhammadiyah dari Pak Margono. Pak Margono sama Pak Margono ya, guru kemudian saya itu namanya Pak Margono almarhum. Dan saya itu diajari, ya kalau rohnya kayak Pak Mukhtar Kawi, Pak Hidan, Pak Uda, apa? Hidan, coba? Hidan, Pak Hidan itu dhuwur kayak. Itu Pak ya. Hidanul Ikhwan ya. Itu guru saya di SMA dulu, saya tuh mancep Pak Muhammadiyah itu tajdid, ijtihad gitu. Itu saya mancep bener. Jadi ini aku ketok Muhammadiyah kene iku pikiranku langsung sing metu ki pembaruan gitu. Apa? Eksplorasi, ijtihad gitu. Saya lah nek Muhammadiyah kok taklid tok. Ojo nek taklid jare biyen ra entuk kok. Ittiba aja tidak ittiba Rasul, ini ittibaul Renaissance, ittibaul Western, ittibaul apa? Orang-orang Barat. Saya tidak pernah mau jadi anak buahnya orang Barat. Saya di Amerika, di Belanda, di Jerman, di banyak negara-negara, saya tidak pernah jadi anak buah mereka. Dan saya tidak pernah menjalankan apa yang menjadi aspirasi mereka. Saya harus jadi bapak buah mereka. Bahkan saya masuk ke sekte-sekte aneh-aneh di Amerika itu, saya tidak menjadi anak buahnya, saya tidak menjadi muridnya. Saya penceramahnya. Aku wong Jawa, Jawa Islam pisan. Gampang, Mas. Semua macam-macam ideologi di dunia itu nek kanggone wong Jawa jeneng ilmu katon. Jadi saya masuk kemana-mana sampai ke Hindu-Hindu, ke Buddha-Buddha, kayak Hare Krishna, kayak sekte Bhagawan, Sungmyungmun, macam-macam. Saya ke asrama-asrama Hindu di Chicago, di mana-mana itu, saya menjadi guru di sana. Karena saya orang Islam, orang Jawa. Karena Islam kan kelopo, Mas. Semua sebelum Islam degan, Mas. Sadurunge meneh kuwi malah ning cengkir. Apa meneh sing mbiyen-mbiyen kae kan bluluk. Meng bluluk kuwi, bluluk arep ngajari kelopo. Ora iso. Aku kelopo, aku kelopo, dan saya mempelajari Al-Quran beneran. Dan saya tidak punya bacaan lain kecuali Al-Quran. Tidak ada bacaan lain, karena bacaan yang lain itu memang tak gerabak, ngerti isinya, Mas. Tak pandengin iki mesti iki, terus endingnya mesti ngene iki. Bukan saya hebat, Mas, tapi pokoknya apa? Apal lah karun dunya ya apal mesti ngono iku lah. Biasanya ngono kuwi lah gitu ya. Allah arek-arek ini mesti ngene iki lah gitu kan. Sapal lagu itu seperti kalau Anda dalam olahraga kan ada kasus-kasus apal seperti itu, Mas ya. Oke, jadi saya kira Mas Munihi, saran saya adalah entah bagaimana caranya, apa dari jaringan Saudagar Muhammadiyah sendiri maupun dari majelis
ekonomi Muhammadiyah atau mungkin inisiatif-inisiatif di tengah itu semua atau bareng untuk ada pembelajaran, forum pembelajaran kembali, merumuskan kembali kesaudaraan menurut Islam. Sehingga nanti kalau kita bersikap kepada Indonesia itu agak lebih cetha. Cita-citanya juga tidak, kan Allah kan tidak nyuruh kita hebat juga toh. Allah itu kan nyuruh kita sidik saja dan amanah saja. Nah, nanti Allah akan kasih fatona. Allah akan kasih fatona. Itulah. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa sampai ke Anda dan saya siap untuk Anda apakan saja, ya. Terutama di ya monggo lah, saya kembalikan kepada Pak Muniki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Cak Nun ya, panjang lebar. Mungkin ono sing bingung, ono sing mumet ya. Nah, nanti bisa ditanyakan, tapi sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Cak Nun itu ya. Sebenarnya apa yang kita lakukan hidup di dunia itu berdagang, bisnis. Makanya Nabi memberikan pelajaran kepada kita, idza arata tafal amron fadadabar aibatahu wa in kana khairan famdi wa in kana syarran famtahi. Jadi kalau kita itu mau melakukan apapun, pertimbangkanlah dari sisi untung dan ruginya. Untung rugi itu dagang. Kalau itu untung, go ahead, kerjakan. Tapi kalau itu rugi ya jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Kita mau apapun, ya, mau nyetel TV, itu juga diamalkan itu. Channel yang akan kita buka itu menguntungkan kita apa merugikan kita? Bermanfaat apa maldorot? Nah itu. Jadi persoalan manfaat dan maldorot, untung dan rugi itu seperti itu. Jadi enak kalau kita ini selalu berdagang kepada Allah ya seperti itu. Itu kan untung itu kan imbalannya pahala, untuk ganjaran untung, untuk dosa rugi, atau kalau yang sunnah kan yusabu ala fi'li wala yuqabu ala tarkihi. Si mengerjakan dapat pahala, si orang mengerjakan tidak apa-apa. Ya yang urusan sunnah pun ya mestinya kita kerjakan biar untung, biar dapat pahala. Itu loh. Kemudian ya kaitannya dengan dunia dan akhirat ya itu sama. Saya itu pernah ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Saya ceramah diinterupsi ketika saya mengatakan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Loh, tidak seimbang Ustaz. Mestinya ya lebih besar akhiratnya, dunianya kecil saja. Misalnya dunia itu 20%, yang 80% akhirat. Yang mengatakan seperti itu. Coba Anda yang 80% urusan akhirat, wah sampai misalnya berdoa, zikir, wah menangis, terseduh-seduh, wah apik banget wih. Tapi ketika Anda melakukan perbuatan yang 20% dunia, belas ora mikir akhirat. Ya. Mestinya kan kita pikir dunia dan akhirat itu bareng. Makanya Nabi mengatakan, laisa fi khaikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Ya. Kamu bukan menjadi umatku yang terbaik kata Nabi. Kalau kamu hidup di duniaku kok hanya disibukkan dengan urusan akhirat terus belas ora mikir dunya. Demikian juga hidup di dunia kok hanya disibukkan dengan urusan dunya terus ora tahu mikir akhirat. Ya. Tapi umatku yang terbaik itu hatta yusiba minhuma jami'an. Yang bisa memikirkan dunia dan akhirat itu jami'an, jamaah bareng-bareng. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Karena dunia itu sarana. Ya, jalan untuk menggapai akhirat. Makanya kan dulu mbah-mbah kita itu selalu mengatakan, ya urip nang donya ki sak derma ming tandur-tandur ya. Para ulama ya, mengatakan seperti itu. Dunia itu hanya mazra'atul akhirah. Sawah ladangnya akhirat. Kita di dunia itu hanya untuk bercocok tanam, tandur-tandur, mengko le panen le metik nang akhirat. Nah, seperti itu. Ya. Nek wong Jawa ketika akan urip nang donya ki entuk donyane ning akhirate katut. Kowe golek akhirat, donyane ya katut. Itu artinya dunia dan akhirat itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh, ya, bukan kok seperti ini sirup, ini air, ini dunia, ini akhirat.
Tapi sirupnya sudah dimasukkan dalam air, sudah kita aduk wis campur wis ora ketok. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia itu untuk akhirat. Nah, itulah. Makanya saya mengatakan hidup yang benar itu ya yang seperti itu. Makanya fenomena yang terjadi di negara kita ini sampai sekarang yang namanya COVID-19 itu belum hengkang dari negara kita. Dulu grafiknya turun, ada varian baru, naik lagi. Turun, ada varian baru, naik lagi. Sekarang turun, tidak ada varian baru tapi justru ada virus baru. Yang namanya apa? Hepatitis akut. Nah, ini kenapa? Saya masih teringat ulama-ulama dulu, orang tua dulu itu yang arif dan bijak selalu mengatakan kalau ada musibah, ya, kok menelan banyak korban jiwa, musibah kok sangat besar dahsyat, kok waktunya lama, itu bukan lagi peringatan Allah, bukan lagi cobaan atau ujian Allah, itu sudah azab. Kenapa kok Allah menurunkan azab? Karena hidup kita ini belum benar. Ada orang tua kita yang mengatakan kurang syukure marang pengiran, kurang mensyukuri nikmat Allah. Coba kita sering tidak memperhatikan ya terhadap firman Allah yang ada di dalam surat Ibrahim 7. Ya, itu sering ustadz-ustadz, ulama-ulama menyampaikan itu langsung la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi tidak pernah dibaca wa ita'adzana rabbukum, pengumuman dari Allah. Jadi itu Allah mengumumkan. Pengumuman dari Allah itu harus kita perhatikan, itu pengumuman Allah. Siapa yang selalu mensyukuri atas nikmat Allah, ya, ditambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kufur terhadap nikmat Allah, sungguh azabku sangat pedih. Nah, itu azab Allah. Makanya agar hidup kita ini benar, ya, itu harus kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diharapkan oleh Allah. Apa itu? Ya. Di dalam surat Al-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini coba, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia. Itu artinya jin dan manusia tidak akan diciptakan oleh Allah illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi atau untuk beribadah.